Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Sumiadi, NIM 2250069 ANE, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya mau menjelaskan tugas mata kuliah kewarganegaraan tentang penegakan hukum dengan penjelasan sebagai berikut. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Unsur-unsur hukum, pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi pelanggaran peraturan bersifat tegas. Tujuan utama dari penegakan hukum ialah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Indonesia didasarkan pada sistem hukum perdata yang bercampur dengan hukum adat setempat dan hukum Belanda. 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 5 faktor tersebut antara lain: pertama, faktor hukum; 2, faktor penegakan hukum; 3, faktor sarana atau fasilitas; 4, faktor masyarakat; dan yang kelima, faktor kebudayaan. 4 pilar penegakan hukum di Indonesia adalah: 1. Hakim; 2. Jaksa; 4. Polisi, kepolisian; dan keempat, advokat atau pengacara. Tugas penegakan hukum adalah menjaga ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat melalui berbagai fungsi seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan, memastikan keadilan ditegakkan dan mencegah kejahatan dengan lembaga utama seperti Polri, kejaksaan, kehakiman, serta peran pendukung seperti advokat yang bekerja sama menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Tugas utama berdasarkan lembaga. Pertama, Polri atau kepolisian. Tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi masyarakat, menyelidiki dan menyidik tindak pidana, serta melakukan patroli dan penindakan awal. 2. Kejaksaan bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, menerima berkas dari kepolisian, memberi dakwaan, menuntut pelaku di pengadilan, serta melaksanakan putusan hakim. 3. Kehakiman mengadili perkara pidana dan perdata, menegakkan hukum dan keadilan, serta memutus perkara berdasarkan asas keadilan, kejujuran, dan tidak memihak. Advokat memberikan nasihat hukum, mendampingi klien dalam proses hukum, dan memberikan bantuan hukum bagi yang membutuhkan. Fungsi utama penegakan hukum adalah: 1. Preventif, mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti patroli polisi dan penyuluh hukum. 2. Represif, menindak pelanggaran yang sudah
terjadi melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan hingga eksekusi hukuman. Protektif, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat termasuk perlindungan saksi dan korban. 4. Resolusi konflik, mediasi sengketa, dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Dan yang terakhir, intelijen justisial yang bertugas mengumpulkan informasi. Secara keseluruhan, tugas penegakan hukum adalah mewujudkan negara hukum yang adil, aman, dan tertib melalui kerjasama antar lembaga untuk menjamin hak-hak warga negara dan menciptakan kepastian hukum. Aparat yang mempunyai tugas dan wewenang telah ditetapkan undang-undang untuk menegakkan hukum yang terbagi menjadi 4 lembaga antara lain: 1. Kepolisian, 2. Kejaksaan Agung, 4. KPK, dan keempat Mahkamah Agung. Menurut Sudikno, Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu 1. Kepastian hukum, 2. Kemanfaatan, dan 3. Keadilan. Jadinya, secara keseluruhan, penegakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai pedoman yang dapat diandalkan untuk kehidupan bermasyarakat yang damai, adil, dan sejahtera dengan melibatkan lembaga penegak hukum yang berintegritas. Demikian penjelasan saya tentang penegakan hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.